Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Arvina Nurwahyudi dan teman saya Apria Pratama akan sedikit menjelaskan mengenai penggalian ide dan peluang usaha. Yang pertama, ada pengertian ide bisnis dan peluang usaha. Ide bisnis adalah respon seseorang atau banyak orang atau organisasi untuk memecahkan masalah yang jelas atau memenuhi kebutuhan di sebuah lingkungan seperti pasar, komunitas, dan lain-lain. Kemudian peluang usaha adalah suatu ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang mengambil resiko. Kemudian perbedaan antara ide dan peluang. Suatu ide yang bagus belum tentu merupakan peluang bisnis yang baik. Sebagai contoh, lebih dari 80% dari seluruh produk baru gagal dipasarkan. Jadi, apa yang mengubah suatu ide menjadi peluang bisnis? Yaitu ketika pendapatan melebihi biaya, atau pendapatan lebih dari biaya yang ditanggung akan menghasilkan laba. Kemudian terdapat ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, adanya permintaan yang nyata. Ini yaitu merespon kebutuhan yang tidak dipenuhi atau mensyaratkan pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk membeli dan bisa memilih. Yang kedua, ada tingkat pengembalian investasi, yaitu memberikan hasil dalam jangka waktu cepat, lama, dan tepat waktu. Kemudian ada kompetitif, yaitu dapat mengimbangi atau lebih baik atau sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang tersedia. Yang keempat, dapat memenuhi tujuan, yaitu memenuhi tujuan dan aspirasi dari orang atau organisasi yang mengambil resiko. Yang kelima, ketersediaan sumber daya dan keterampilan, yaitu terjangkau oleh penguasa dari segi sumber daya, kompetensi, dan persyaratan hukum. Mengidentifikasi dan menilai peluang usaha. Mengidentifikasi dan menilai peluang usaha dapat menentukan resiko dan hasil atau imbalan yang menggambarkan beberapa faktor. Yang pertama, kondisi industri dan pasar. Yang kedua, lamanya masa peluang produk. Yang ketiga, tujuan pengusaha dan kompetensi yang dimiliki pengusaha. Yang keempat, pengelola tim. Yang kelima, persaingan. Yang keenam, modal, teknologi, dan sumber daya. Dan yang terakhir, kondisi lingkungan, seperti ekonomi, politik, hukum, kebijakan pemerintah. Kemudian, pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Yang pertama, pemanfaatan peluang usaha secara kreatif. Beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah antara lain diantaranya, yang pertama, memanfaatkan barang bekas. Misalnya sedotan dibuat bunga, kardus menjadi bingkai tas, plastik dibuat tas keranjang, dan lain-lain. Yang kedua, memanfaatkan barang yang tersedia atau disediakan oleh alam. Misalnya seperti membuat gerabah dan kerajinan dari tanah liat, misalnya membuat sebuah asbak, dan lain-lain. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar. Misalnya, menjual aneka keperluan sekolah menjelang tahun ajaran baru, menjual aneka minuman saat musim kemarau, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan peluang usaha secara inovatif. Sumber-sumber inovatif seorang wirausaha adalah: yang pertama, adanya konsep pengetahuan dasar dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kedua, adanya suatu proses yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa. Yang ketiga, adanya perubahan dalam persepsi kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa. Yang keempat, adanya kejadian yang tidak diharapkan dalam pemanfaatan peluang usaha. Yang kelima, adanya perubahan dan pengembangan pada industri dan pasar. Yang keenam, adanya perubahan demografi penduduk.
Dan yang terakhir adanya selera, minat, dan daya beli konsumen terhadap produk atau jasa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Apria. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Apria Pratama. Di sini ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama, merintis usaha baru, dalam kata lain starting. Perusahaan memiliki sendiri atau sole proprietorship, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Yang kedua, persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama atau asosiasi 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Yang ketiga, perusahaan berbadan hukum, corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Cara yang kedua, dengan membeli perusahaan orang lain atau buying. Cara yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Di sini dalam merintis usaha baru, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Selanjutnya, tentukan bentuk usaha apa dan kepemilikan yang akan dipilih. Selanjutnya, pilih tempat usaha kita. Selanjutnya, buat organisasi usaha yang akan kita gunakan di perusahaan yang akan kita dirikan. Yang kelima, tentukan lingkungan usaha. Di sini membeli perusahaan yang sudah didirikan itu banyak alasan mengapa seorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada dibandingkan merintis usaha baru atau mendirikannya, yaitu antara lain resiko lebih rendah, lebih mudah, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Sedangkan membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, di antaranya masalah eksternal yaitu lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Untuk masalah internal yaitu masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan yang kita beli. Franchising atau kerjasama manajemen atau waralaba. Franchising adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi atau disebut juga penyalur atau dealer. Bisa dilihat dalam tabel. Dalam merintis usaha itu ada kelebihannya sendiri, yaitu gagasan murni, bebas beroperasi, fleksibel dan mudah penggunaan. Sedangkan kekurangannya pengakuan nama barang, fasilitas inefisien, persaingan kurang diketahui. Dalam bentuk membeli perusahaan ada juga kelebihan, yaitu kemungkinan sukses, lokasi sudah cocok, karyawan dan pemasok biasanya sudah mantap. Selanjutnya sudah siap operasi. Ada juga kekurangan dalam membeli perusahaan, yaitu perusahaan yang dijual biasanya lemah, peralatan tidak efisien, mahal, sulit inovasi. Dalam bentuk kerjasama manajemen juga terdapat beberapa kelebihan, yaitu mendapat pengalaman dalam logo, nama, metode, teknik, produksi, pelatihan, dan buruan modal.
Ada juga penggunaan nama dan merek yang sudah dikenal. Ada juga kekurangannya, yaitu tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, menjadi independen, terdominasi, rentan terhadap perubahan financial. Beberapa kemungkinan dalam menghadapi risiko terburuk, yaitu yang pertama memperbaiki usaha, melakukan alih usaha, pindah tempat usaha, mencari investor, dan akuisisi. Demikian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang mau menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.